Jadi kalau ada orang sakit saya tidak mau bentak. Saya ajar kepada semua perawat saya, tidak boleh kamu kasar kepada pasien. Perempuan itu harus bersifat sabar, Iya. kemudian ikhlas, kemudian selalu bersyukur. Biar laki-laki selingkuh hilang. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Silakan minum. Ya. Nah, hari ini suatu kebanggaan lagi nih karena hari ini Saraba Channel kehadiran orang kedua di Kota Palu, Ibu Dr. Reni A. Lamajido. Ya. Apa kabar, Bu? Ya, alhamdulillah kabar baik. Saya agak gupi nih, Bu, karena baru pertemuan pertama kita ini. Biasa-biasa saja, santai. Sebelum kita bertanya tentang apa semua yang sedang Ibu kerjakan, kesibukan apa, saya penasaran Ibu Dr. Reni A. Lamajido ini dipanggil justru Dokter Nona. Iya. Maksudnya kenapa? Apa itu Dokter Nona sebenarnya? Jadi ceritanya Iya. waktu saya kecil itu masih kecil. cerita orang tua bahwa karena saya kayak nona-nona Cina putih kecil, dulu masih kecil. Iya, sehingga dipanggillah Nona, jadi tidak panggil Reni. Nah, makanya sekarang lebih akrab dipanggil Nona. Ya. Jadi kayak panggilan kesayangan Ibu. Kesayangan, ya betul Itu sekali. siapa yang pertama panggil Ibu Dokter Nona? Itu yang Apakah panggil dari keluarga atau? keluarga saya punya opa. Oh iya. Opa saya yang di Makassar itu karena dia melihat saya mungkin karena kecil mataku cipit-cipit sedikit. Ada sedikit keturunan Cina. Iya, padahal tidak ada keturunan Cina. Iya, jadi cuma karena saya bontet-bontet barangkali. Iya, Berarti sudah unyu-unyu dari kecil Ibu. Iya, sudah dari sononya. Jadi Ibu kesibukan sekarang apa ini sebagai wakil wali kota Palu? Yang pertama itu adalah saya melakukan tiap hari berangkat kerja, kemudian Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu Minggu menghadiri acara-acara yang sesuai agenda yang ditetapkan dari undangan-undangan. Kemudian pekerjaan itu adalah ya tentu tugas pokok saya itu adalah yang pertama itu pengawasan. Pengawasan. Kemudian yang kedua itu adalah pengentasan kemiskinan. Iya, ketua tim itu ya? Iya, koordinator. Kemudian ketiga itu adalah koordinator stunting. Oh, stunting. Iya, kemudian keempat itu juga adalah koordinator lansia dan kelima adalah koordinator HIV/AIDS. Oh, HIV/AIDS juga. Iya, itu cukup banyak tugas pokok fungsi. Jadi kita flashback kembali ke belakang dulu Ibu. Sebelum Ibu jadi wakil wali kota Palu kan Ibu seorang PNS kan? Iya. Dan memang sudah pensiun dulu atau pensiun dini? Pensiun dini. Pensiun dini. Iya. Beraninya Ibu padahal maksudnya sudah di atas lah, sudah jadi kepala dinas. Iya. Kenapa kemudian Ibu berani pensiun dini? Ada dorongan jiwa untuk mengabdi untuk Kota Palu. Oh iya. Jadi, karena kan sebenarnya sudah di taraf yang aman sebenarnya jadi kepala dinas Ibu ya? Iya. Dan apakah memang Ibu cita-cita jadi pejabat daerah atau sebagai dokter sebenarnya cita-citanya Ibu? Sebenarnya dulu cita-cita sebagai dokter. Dokter, oke. Ya, mengabdi untuk kesehatan Kota Palu maupun Sulawesi Tengah. Tapi mungkin takdir ya. Takdir membuat lain pengabdiannya lebih luas lagi khusus untuk pengabdian Kota Palu. Oke. Soalnya saya bukan. Soalnya kan dari dokter ini kan sudah mengabdi juga sih sebenarnya. Iya, Lalu kemudian kenapa Ibu mau masuk di area-area yang misalnya politik lah? Kan jauh dari politik sebenarnya dari kalau kedokteran kan Bu? Iya, jauh sekali ya. Jadi memang sangat berbeda ya antara kita ASN dan kita menjadi politik. Iya. Tetapi saya kenapa mau terjun ke politik? Ya itu salah satunya adalah untuk mengabdi untuk Kota Palu dan juga saya juga ingin belajar sebenarnya politik itu seperti apa. Ternyata karena ada darah politik biar bagaimana. Alhamdulillah iya seperti itulah mungkin ya. Jadi saya penasaran Ibu, maksudnya bagaimana tiba-tiba Ibu bisa menjadi pasangan dengan Kak Hadi, Pak Wali Kota Palu sekarang? Apakah memang itu sudah dari dulu dilirik Pak Hadi atau dijodohkan atau bagaimana? Oh iya. Jadi intinya waktu itu saya istilahnya didatangi oleh Pak Hadi beserta tim untuk berpasangan, tetapi saya masih melihat karena pada waktu saya masih 8 tahun pensiun. Masih lama itu. Masih lama. Karena kalau dokter spesialis kan 65 tahun. Oh iya. Ya, jadi saya masih berpikir-pikir, tapi kalau ditimbang-timbang kenapa maju, tetapi banyak senior-senior kita termasuk Pak Longki, Pak Cudi. Oh, memang didorong Ibu ya. Didorong, mereka menginginkan bahwa
pasti bisa. Nah itu kata-kata itu yang saya pegang bahwa ternyata doa mereka juga cukup sangat makbul ya seperti itu. Soalnya memang saya merasa bahwa Pak Hadi ini dari dulu memang jatuh cinta dengan Ibu Reni. Saya punya cerita nih betul ini. Waktu itu kan saya belum pasangan Ibu. Saya pernah telepon Kak Hadi, Pak Wali Kota. Kak, kayaknya kakak pasangan ini bagus. Saya kasih tahu begitu. Bukan Ibu. Adalah Ibu yang satu. Iya. Terus Kak Hadi bilang, kakak maunya yang birokrat. Saya bilang pasti dokter ini dia mau. Jadi memang dari dulu memang kayaknya Kak Hadi memang sudah lirik Ibu dokter. Oh gitu. iya, amin, benar-benar amin. Tapi kan banyak ini berseliweran di luar katanya pecah kongsi ini katanya. Harus dikonfirmasi katanya pecah kongsi antara Pak Hadi dengan Bu Reni kayaknya sudah jalan sendiri-sendiri. Oh iya. Itu apakah betul itu, Bu? Tidak benar. Jadi saya dengan Pak Hadi tetap solid. Oh iya. Tetap saya mengikuti apa anjuran saran dari Pak Wali Kota, Pak Hadi. Oh iya. Soalnya kan orang bilang kayaknya Ibu Reni mau maju sendiri di 2024. Itu cuma isu-isu waktu saja. Hoax itu Ibu dengar apakah Ibu langsung berkoordinasi langsung ke Pak Hadi? Saya langsung koordinasi ke Pak Hadi. Iya, saya langsung koordinasi berdua di ruangan. Saya menyampaikan bahwa jangan ada orang yang membuat kita berkonflik. Jadi kita harus tetap solid. Apapun alasannya kita WA-WA-an, telepon-teleponan. Kalau susah untuk ketemu ya kita telepon seperti itu. Ya. Soalnya Ibu, mohon maaf ini saya melihat bahwa turun sekali ini Ibu punya elektabilitas. Mohon maaf ini kayaknya lebih kelihatan Pak Wali Kota daripada Ibu. Apakah memang Ibu tidak main medsos atau apa gimana? Sengaja memang supaya cahaya Kak Hadi lebih terang atau? Saya harus memahami bahwa kalau orang kedua wakil itu adalah tugasnya untuk membantu kepala daerah gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang saya harus pahami ya seperti itu ya. Diplomatis sekali. Iya. Soalnya kan banyak berseliweran di luar sana Ibu karena kemarin juga kita buka Q&A. Banyak yang tanyakan tentang kayaknya ini sudah pecah kongsi. Apalagi ada juga saya lihat juga Ibu kemarin sempat ini menyanyi dengan Pak Anwar Hafid di acara SDM kemarin. Oh iya. Karena ada sinyal, apakah ada sinyal 02 gubernur ini atau gimana? Pak Anwar Hafid itu ya sahabat saya sampai beliau dulu waktu Bupati di Morowali, saya waktu itu Direktur Undata. Oh iya. Dan di situ kita sering kontek-kontekan, telepon kalau ada terjadi nanti sekarang. Memang kita bersahabat dari dulu dan sosok Pak Anwar Hafid itu memang kan birokrat juga. Iya, sama dengan kami. Jadi seperti itulah kan pertemanan kami sama Pak Anwar Hafid ya. Tapi Ibu selaku dokter juga masih aktif sebagai dokter atau memang sudah tidak lagi? Aktif saya tetap periksa-periksa orang atau tidak, saya hanya membaca gambaran darah tepi sesuai dengan spesialisasi saya jadi untuk periksa pasien sudah tidak, tetapi saya hanya di luar jam kerja dan Sabtu Minggu. Itu digaji juga, Bu? Iyalah digaji. Berarti 2 gajinya Ibu? Iya, tapi kan swasta. Tidak apa-apa itu, Bu. Tidak apa-apa. Siapa tahu orang bilang, sudah jadi wakil wali kota. Tidak apa-apa, kan di luar yang penting kalau KPK menyarankan tidak mengganggu pekerjaan dan di luar jam kerja. Keren. Tapi Ibu akamba juga ini, Bu. Sama berarti gitu. Oh iya, anak kampung baru tulen. Ya memang waktu kan kita paham dan kita tahu lah Ibu bapaknya Ibu lalu kan gubernur juga di Sulawesi Tengah. Tapi memang ada darah itu yang waktu Bapak masih jadi gubernur, Ibu pernah pikir kayaknya saya bakal jadi seperti Bapak nanti gitu. Atau tidak berpikir seperti itu? Tidak pernah terpikir seperti itu ya. Jadi ini seperti air mengalir saja sepertinya. Jadi memang mungkin takdir Allah ya memberikan itu. Tapi ada enggak trik-triknya Bapak waktu memimpin Ibu praktekkan di sekarang? Oh iya, banyak sekali. Jadi Bapak saya itu selalu menekankan itu O2H ya. Apa itu O2H? Jadi O2H itu bekerja dengan otak. Kemudian otot tapi pakai hati. O2H. Kemudian selalu dia tekankan kepada kita ketika kita jadi apa saja, ASN atau apa, ikuti sesuai dengan aturan. Nah, makanya kenapa saya birokrat ini sangat taat dengan aturan. Jadi kalau ada aturan yang berlaku, saya harus baca dulu. Aturannya seperti apa, persepsinya seperti apa, dan saya informasikan atau mengkonfirmasi dengan inspektorat dan bagian hukum supaya kita tidak salah seperti itu. Tapi Ibu kan
selain wakil wali kota, ibu kan juga seorang ibu rumah tangga yang kemudian ada tanggung jawab untuk anak juga di rumah. Iya. Gimana ibu membaginya? Anak umur berapa, Bu? Anak 28 tahun. 28 tahun? Iya. Satu umur saya. Sudah, iya. Boleh lah saya bawa temannya anak ini. Boleh sekali. Tapi ada di Jakarta. Oh, Jadi waktu kecil itu saya menyempatkan waktu. Apapun resikonya, saya tetap menomorsatukan keluarga. Oke. Dibanding karir waktu itu. Jadi jam kerja, kalau waktu istirahat saya pulang dulu ke rumah untuk Ini waktu masih jadi PNS. PNS Oke. ya. Tapi sekarang ya karena anak juga jauh, kemudian almarhum sudah tidak ada juga, Pak Tua, jadi saya lebih memfokuskan dengan pekerjaan. Tapi masih sering konten-konten dan masih sering rindu tidak? Oh iyalah, sering tiap 2-3 hari kita video call, ya. Anak bapak di Jakarta, Bu? Dia kerja di sana. Kerja di sana. Iya, kerja di sana. Tapi setiap tahun pulang. Nggak tiap tahun juga. Pandemi kemarin 2 tahun baru bisa pulang. Ya, takut dia. Terus ibu kalau ibu jadi ini kan ibu wakil wali kota. Terus pernah ndak bagi-bagi tugas dengan Kak Hadi? Maksudnya ada ndak yang disepakati dulu? Nanti urus ini ya, saya urus ini. Maksudnya di luar dari undang-undang. Ada tugas-tugas yang dikasih Kak Hadi selain di luar dari undang-undang ada. Kalau misalnya Pak Wali adanya ke Jakarta atau apa, beliau menitipkan saya mewakili ini atau seperti itu. Jadi ada konteks konfirmasi gitu. Iya, tetap ada pembagian tugas juga ya. Saya mau buka pertanyaan dulu ya karena banyak yang bertanya tentang ibu ini. Jadi saya harus tiap ini tuh saya tanyakan, Bu, karena luar biasa juga ini pertanyaannya. Ada beberapa yang sensitif juga. Ini dari Zulkarnain, Ketua Karang Taruna Pantoloan. Izin Ketua, kalau ada waktu boleh Ibu jalan-jalan diskusi dengan pemuda di Pantoloan. Oh iya, silakan. Tinggal ngatur waktu. Dijadwalkan tuh. Iya, dijadwalkan dan selalu harus melewati humas protokol supaya tidak tabrakan jadwalnya. Nah, ini dari Taufik Naukoko, pendapat Ibu soal kepemimpinan seorang wanita. Nah, Ibu kayaknya wakil wali kota pertama perempuan Ibu ya? Atau sudah pernah sebelumnya? Belum, memang pertama. Oh, pertama Ibu ya? Iya. Gitu. Gimana menurut Ibu? Jadi menurut saya ya perempuan juga tetap harus menjadi wanita karir, terus jadi pemimpin, kemudian tetapi ada tetapinya. Wanita itu kan punya kodrat kodratnya lain. Jadi jangan kita sekarang sudah menjadi perempuan karir, pemimpin, kita lupa keluarga. Nah itu yang salah satu, tetap ingat keluarga, kodrat perempuan. Terus ingat dapur. Seperti itu. Iya. Jadi sekarang perempuan itu sudah bukan lagi cuma hebat di dapur dan di kasur, tapi juga bisa beratur. Oh iya betul. Iya harus ambil bagian Ibu. Harus bagian. Ya, jangan cuman kita jadi wakil wali kota, makanya wali kota atau wakil gubernur atau gubernur, tetapi bisa menjadi anggota DPR, seperti itu. Ya. Saya penasaran juga, kalau tidak salah cuma Ibu juga yang pakai mobil warna putih, kenapa? Pilih warna putih. Maksudnya kalau waktu wakil wali kota lain kan tidak ada lalu itu. Iya, karena memang itu warisan dari yang lama. Pak Pasya Ungu itu pakai warna putih, kayaknya dia pakai Alphard itu. Nggak tahu ya, pokoknya tahu saya itu mobil wakil wali kota memang. Wakil wali kota yang Innova. Dia mau ganti memang Ibu. Nanti dilihat tergantung anggaran. Ini lagi ada Bu. Ini kan sudah saya bilang pasti ada yang tanya 2024 apakah masih bersama Pak Hadi atau mau maju sendiri? Oh iya, jadi begini, kayak dengan Pak Wali sudah sepakat. Tetapi kita kan masih melihat situasi kondisi partai, karena kan pilegnya itu nanti bulan Februari. Biasanya nanti setelah pileg baru kita bisa kelihatan. Gitu. Kalau saya melihat ya, karena saya juga baru belajar politik. Ibu juga merendah lagi. Berarti baru belajar politik. Padahal Ibu kan sudah dari kuliah memang sudah belajar politik juga. Kan Ibu di HMI juga kan? Oh iya, saya HMI Tulen. Ketua kami juga Ibu kan? Iya, ketua kami kota. Kemarin sempat dilantik Ibu ya? Iya, sempat dilantik. Ini lagi Bu. Ibu Wali, kapan peresmian Tugu Mandura di Kampung Baru? Ini Ketua Karang Taruna yang bilang. Oh iya. Ada peresmiannya nanti itu Bu? Nanti kita atur sama Humas. Nanti kalau insya Allah Pak Wali kembali dari Jakarta, kita akan atur apakah kita resmikan atau seperti apa, mungkin syukuran atau apa paling tidak syukuran lah. Karena Tugu kebanggaannya Kampung Baru. Iya. Lama diperjuangkan. Iya.
perjuangannya Wim juga separuh lah kita bilang namanya Bu supaya dia bangga sedikit. Kalau ini dari Anca 02 Wagub atau 01 Wali Kota? Wow, pertanyaan ini. Apa ya? Seorang politisi itu kan tidak bisa menentukan. Oh iya. Ya karena kita terikat dengan partai satu, kemudian kedua situasi kondisi, kemudian yang ketiga ya tentu kita bisa melihat hasil survei. Oke. Tapi kalau misalnya, mohon maaf ini saya agak sedikit, kalau misalnya ada kesempatan untuk maju 01, saya bukan pakai bakal lain Ibu dan Pak Hadi ini bukan. Intinya saya seperti apa ya, tidak mau menjadi politisi yang tidak santun. Oke. Dan saya punya etika adalah ketika Pak Wali maju tidak berpasangan dengan saya dan saya akan menjadi dokter spesialis yang unggul. Luar biasa. Ini baru ini Ibu kasih keluar statement begini. Iya, Yo, patah hati orang ini kalau orang dengar ini. Tidak, tapi kalau misalnya partai kementerian lain, Pak Hadi juga ke tempat lain. Pak Hadi juga kan ada ini partai mengatur ya. Kalau misalnya Pak Wali kemana gitu, kita juga bisa belum tahu. Tetapi kalau toh saya diminta, saya adalah menjadi politisi yang santun. Karena biasa kan kalau orang partai itu kan perintah partai perintah Tuhan. Iya. Jadi kalau misalnya sudah diperintah partai, Ibu kan sekarang di partai kan? Iya, di partai. Di PKB kan? Iya. Kalau partai memerintahkan Ibu maju 01 ini persoalan juga. Iya, itu tapi kan kita bisa sampaikan bahwa kita harus berpolitik secara santun, beretika, betul. Oke, keren. Diplomatis sekali. Susah juga dipancing Bu Wali. Aduh, ini juga kasih bakal orang ini, Fahri Adam. Waktu final Piala Dunia, kenapa tiada bannernya Ibu? Oh itu. Waktu nobar ini. Nobar. Saya waktu itu tidak ikut nobar. Karena pada saat itu saya punya teman sahabat dari Belanda itu tiba. Sehingga saya mohon izin kepada Pak Wali, saya tidak hadir karena teman saya harus ke Tentena besoknya. Jadi saya temu kangen. Temu kangen. Dia nginep di rumah kan, tidak enak saya tinggal seperti itu. Dan kenapa juga kemudian bukan saya tidak mau hadir, tapi saya sudah pamitan sama Pak Wali bahwa saya ada sahabat karib yang saya tidak bisa tinggalkan karena beliau nginap di rumah. Soalnya wajar sih tidak orang merasa bahwa orang melihat bahwa Ibu dengan Pak Wali tidak akur karena jarang bersama-sama kayak kegiatan-kegiatan besar. Wajar sih orang berpikir begitu atau tidak, Bu? Menurut saya wajar saja karena maksudnya begini, tidak mungkin kan saya bersama-sama terus dengan Pak Wali. Iya, betul. Namanya ada pembagian tugas toh. Betul. Iya, jadi kalau Pak Wali pergi kemana saya tinggal. Kemudian kalau saya pergi Pak Wali mungkin tinggal. Kemudian kalau ada acara pada satu hari itu kan acara bukan cuma satu, tapi kalau acaranya bisa bersamaan, misalnya kemarin Jumat Sehat, itu saya bersama-sama dengan Pak Wali Kota. Oh, Jumat Sehat di mana kemarin? Di Kecamatan Palu Timur. Itu program dari pemerintah kota, inisiatifnya Ibu atau bersama? Inisiatif bersama. Ya. Susah juga dipancing ini. Jawabannya aman terus ini. Ibu ini sudah, terus ini Widya Penulia cuma mau bilang I love you Bu. Widya Penulia Ibu kenal juga? Iya, kenal baik lah. Ketua KMPI Provinsi. Ini juga Begum Safina, adakah program Pemkot pemberian beasiswa untuk anak muda Palu? Ada. Jadi kita punya program beasiswa, bahkan ada S1 ya, S1. Kalau S2 kita belum, masih S1 dan itu bisa melalui Dinas Pendidikan atau di bagian Kestra. Tapi mungkin ada persyaratannya yang harus dipenuhi. Iya. Kalau kayak umur sudah tidak, maksudnya umur sudah tidak bukan umur kuliahan tapi bisa mengajukan dong. Itu bisa tapi mungkin ke Jepang ya. Aturan ke Jepang. Jadi kita ikut melatih masyarakat pemuda yang ada di Kota Palu itu salah satu program kita. Terus bicara soal 2023 ini Bu. 2023 ini kan katanya ini Piala Adipura akan mendarat di Kota Palu, itu bagaimana? Insya Allah. Jadi kita sekarang ini lagi mempersiapkan beberapa indikator yang diminta dalam persyaratan Adipura itu, dan Insya Allah kita akan penuhi. Insya Allah kita akan penuhi. Jadi 2023 ini Ibu optimis Adipura kita dapatkan? Iya, saya optimis. Minimal kita sertifikat. Oh, sertifikat. Oke. Karena banyak yang ini Bu, banyak yang masih meragukan. Ini kan perlu juga dijawab oleh pemerintah Kota Palu melalui wakil wali kota. Katanya masih banyak ruang terbuka hijau yang belum memadai, yang
membuat kayaknya Palu masih akan sulit lah 2023 ini dapat Adipura. Iya, jadi Adipura itu kan banyak macam-macam tingkatannya. Jadi kita intinya kalau tidak bisa mendapatkan pialanya, kita dapat sertifikatnya. Karena memang dimanapun juga daerah kota tidak langsung dia mendapatkan pialanya, tidak. Dia harus minimal awal-awalnya itu mendapatkan sertifikat dulu. Karena itu standar awal itu. Iya, karena masih banyak yang dibenahi. Iya, dibenahi Palu gue. Iya. Karena memang Palu ini kan apa ya? Ya alhamdulillah kalau kita bisa melihat ya, ini bukan saya yang menilai ya. Sahabat-sahabat saya yang dari Jakarta, dari Belanda, kaget-kaget melihat kok Palu sudah jadi begini. Sudah keren ya, keren. Jadi ya kita alhamdulillah, tetapi memang belum bisa seluruhnya karena butuh pembiayaan yang cukup besar. Kita bahas sedikit itu bundaran yang jadi polemik juga. Iya. Bundaran yang katanya meniru. Itu kan itu. Kalau saya sebenarnya tidak apa-apa kita meniru sepanjang itu baik. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan itu dinikmati oleh masyarakat. Seperti itu kan. Minimal ada yang foto-foto, minimal ada yang olahraga di situ. Jadi apa ya istilahnya, tapi tidak persis banget sama yang ada di Amerika itu kan. Tidak persis, tetapi alhamdulillah punya filosofi sendiri terhadap keadaan seperti itu, bundarannya seperti apa itu. Jadi saya kalau bisa kasih masukan Bu, itu kan bundaran sebenarnya sudah bagus sekali. Terus banyak juga orang bawa foto-foto. Cuman kurang hiburan di situ. Masa kita tiap hari datang ke situ bawa foto terus? Oh tidak, memang itu kendalanya kemarin itu adalah lahan parkir. Kemudian itu yang menjadi kenapa kita agak kesulitan untuk makanya kita tahun ini akan melakukan lagi revitalisasi Batu Lemo. Tahun ini. Karena tahun ini karena kenapa? Insya Allah bulan Februari mungkin. Februari sudah mulai. Sudah mulai. Dan itu sudah akan pindah ke tempat mana nanti. Car Free Day tiada lagi nih Bu. Ya itu nanti kita bisa lihat karena kalau kita tetap kita ada program juga untuk olahraga, mungkin kita mendekatkan diri ke kantor wali kota mungkin ya. Nah itu kita akan rapatkan dulu seperti apa nanti, karena yang penting jelas masyarakat itu harus tetap bersatu. Tetap salah satu medianya kan olahraga itu Sabtu Minggu kan. Betul. Car Free Day itu. Kan. Saya melihat Ibu kalau misalnya saya bisa usul Ibu, sebenarnya di bundaran itu Bu kalau bisa ada penampilan anak-anak sanggar seni kayak apa supaya ada yang kita lihat. Saya kalau ke situ juga cuma balik air mancur, mau ya kita. Memang kita lagi sekarang melalui PAUD, melalui anak-anak SD, SMP, melalui dinas pendidikan ya. Kita sudah menyampaikan bikin event-event lah di situ, tetapi kita harus memikirkan lahan parkir. Nah kemarin kita memikirkan lahan parkir di Gedung Juang. Sekarang itu apa tuh Bu? Itu kita mesti izin dulu ke mereka ya. Dan itu bukan aset Pemkot Bu? Bukan. Itu asetnya pemerintah provinsi. Nah itu kan sangat strategis sekali ya tempatnya itu. Ketika nanti orang bisa foto ke belakang, Gedung Juang kelihatan. Jadi siapapun yang pernah tinggal di Palu pasti dia akan termemori. Ternyata itu Gedung Juang di lapangan nasional. Seperti itu. Karena Bu, saya terus terang sebenarnya saya pengen juga bikin kegiatan di situ, mau adakan live musik dan lain-lain, bisa nggak Bu? Nanti minta izin ke lingkungan hidup. Kalau ada disposisinya Ibu, saya rasa cepat lah. Insya Allah. Cuma mungkin yang agak kesulitan lahan parkir. Lahan parkirnya, karena kalau ramai sekali juga orang bingung. Bingung juga, dan artinya akses ke situ nanti tertutup. Sementara kita tidak bisa tutup jalan karena kan dia ada Mungin Sidi, kemudian ada Jalan Gatot Subroto, kemudian Hasanuddin. Memang agak riskan sekali. Tapi sebenarnya Bu, menurut saya bagus juga karena orang-orang yang di sekitar situ jadi ada lagi pendapatannya di parkir, atau sebenarnya itu boleh? Bukan tidak boleh sebenarnya, itu kita sementara bicarakan itu kemarin kalau misalnya boleh parkirnya seperti apa, apakah Gedung Juang kita pakai, kalau nanti jalannya yang di Jalan Gatot Subroto kita pakai, seperti itu kan banyak lahan. Ini sementara dirapatkan. Ini lagi Bu ada pertanyaan, banyak pertanyaan ini Bu. Ibu santai-santai Bu. Ini sama ini sih sebenarnya, kira-kira masih mau pasangan dengan Pak Hadi tidak? Ini masih sudah dijawab tadi juga, 2024 maju sendiri atau pecah kongsi, ini juga sudah Ibu jawab tadi. Nah ini ada premanisme berkodok parkir liar lekanda, menjamur tukang parkir liar padahal bisa betul masuk PAD dia punya hasil. Betul, memang ini salah satu tantangan buat kita ya Kota Palu.
yang parkir cukir itu, Iya, betul. yang liar. Tapi kita sekarang sudah mendisiplinkan kembali supaya mereka bisa menyetor ke pemerintah daerah minimal. Dulu kita mau pakai QRIS. Iya, pernah sempat saya dengar. QRIS. Cuma persoalannya masih banyak masyarakat yang belum punya HP Android. Sehingga agak kesulitan dia untuk menggunakan QRIS-nya. Ya, seperti itu. Ini Ibu ada juga pertanyaan, saya tidak bisa sebut namanya ini. Tidak apa-apa ini Bu ya? Tidak apa-apa. Ibu, kenapa gaji ASN pindah-pindah terus? Begini. Itu kan begini, kalau pelayanannya tidak cepat dan tepat, itu kita agak kesulitan. Karena kenapa? Kita tidak mau gaji kita terlambat, itu seperti itu. Jadi ketika ada kekurangan apa itu, kemudian yang kedua kita inginkan dia mempunyai digitalisasi, seperti itu. Jadi kalau digitalisasinya cepat dan tepat, nah itu kita gunakan. Jadi memang Pemkot bukan mau pindah-pindah sebenarnya. Seandainya bank ini memenuhi standar yang Pemkot pasti tidak pindah gajinya. Tidak pindah, seperti itu. Tapi kan kita pindahnya tetap juga mempercepat aksesnya kan. Oke. Soalnya ada juga yang tanya begitu soalnya. Ini saya agak bingung pertanyaan. Mudah-mudahan Ibu, saya soalnya tidak tahu ini. Bilang sama wakil wali kota, bisa tidak Om yang di Taipa dalam kurung mekanik yang merpati air itu diundang untuk bakasi pemahaman cara menguraikan sampah. Pertanyaan ini juga bercabang karena isu ini lebih didalami sama NGO di Palu daripada pemerintah sendiri. Oh iya, jadi pemilahan sampah itu. Iya, karena katanya dia bisa mengubah sampah jadi solar, jadi bahan bakar. Itu memang recycle-nya recycle-nya. Jadi memang itu sebenarnya yang kita harapkan. Ya, kemarin itu di Pantoloan itu kan juara 1 dia. Makanya karena dia bisa merecycle sampah-sampahnya, bahkan dia punya bank sampah di sana. Nah, itu yang kita. Tapi memang kenapa kita menggunakan NGO? Karena NGO itu kan dia lengkap dia punya teknis, dia punya apa yang dia mau laksanakan kepada yang pengguna sampah nanti itu jauh lebih baik. Itu untuk sementara. Tapi kalau misalnya sampahnya bisa dikelola sendiri dengan baik, pasti kita lepas. Tapi katanya NGO lebih memperhatikan daripada pemerintah Palu itu. Tidak. Iya kan? Ini pertanyaan bukan saya. Iya betul. Artinya begini, memang NGO itu tugasnya seperti itu. Iya, memang tugasnya dia lebih itu karena kita pemerintah daerah kan bekerja sama dengan NGO seperti itu. Kalau dia sudah melakukan pelatihan dan bagaimana pengujian sampah recycle-nya, tidak mungkin kita masuk begitu. Orang bilang gila urusan. Tidak bisa begitu. Nanti dia juga bingung, ini Pemkot ini masuk lagi di dalam. Cari panggung. Jadi kita bukan tidak perhatikan, kita menyerahkan kepada kalau ada masalah dia laporkan ke kami. Jadi bukan karena pemerintah Kota Palu tidak memperhatikan sama sekali itu Om itu. Tapi kenapa Om itu tadi? Dia maksud itu? Tidak, jadi bukan tidak diperhatikan. NGO itu kan memang ada apa-apa dia laporannya ke kita. Jadi tetap masuk laporannya. Tetapnya masuk laporannya. Dia rapat-rapat juga ke kita tiap 3 bulan. Iya, jadi cuma seperti itu barangkali. Terus Ibu, pertama Ibu jadi wakil wali kota, apa yang sebenarnya Ibu langsung kayaknya saya harus kerja ini gitu? Oh iya, yang pertama ini yang salah di Palu selama ini ada. Iya, stunting. Stunting. Iya, kenapa? Karena pada saat saya jadi Kadis Kesehatan itu Provinsi Sulawesi Tengah itu cukup tinggi stuntingnya. Iya, kalau tidak salah 39%. Itu kenapa Bu? Dia akibatkan apa? Nah itu yang pertama itu adalah pola asuh yang saya tidak menyatakan salah, tetapi pola asuh itu yang apa ya, kadang-kadang kita kan orang Palu ini banyak ibu. Iya, yang pertama, yang kedua itu kan ibu-ibu pada dasarnya semua jadi ASN. Jadi anaknya tinggal di rumah, tidak di TTI, tidak disusui, kemudian susu botol itu, kemudian kalau dia berat badannya itu dia tidak bawa ke posyandu. Seperti itu. Jadi itu semua salah satunya ya. Kenapa? Tapi kita sekarang berharap, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan survei status gizi SGI Indonesia itu kita bisa turun. Tadinya kita kan berapa? 23,9. Sekarang Bu?
Kalau secara EPPGBM kita turun 1,7%. Oh, lumayan. Tapi itu belum bisa dipakai secara total. Yang kita harus tunggu adalah SSGI namanya, Status Survei Gizi Indonesia. Ini kita menunggu. Mungkin akhir bulan sudah ada hasilnya. Mudah-mudahan Palu turun. Oke, amin. Terus langkah apa yang Ibu lakukan waktu saat Ibu jadi wakil wali kota? Nah, yang pertama itu kita membuat suatu inovasi yang namanya Nosiala Pale. Apa itu? Jadi baku tangan, karena maksudnya stunting itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh orang kesehatan. Harus kita bersama-sama, orang PU, PR, Perkim, pertanian, nah itu seperti itu dan lain-lain. Kemudian KB itu juga semua harus kita dengan orang kesehatan. Nosiala Pale, ya. Kemudian banyak lagi inovasi yang paling adalah tabungan telur untuk anak-anak yang ada di posyandu, kalau berat badannya turun kita berikan. Kita berikan juga namanya nakes nonggaya. Jadi nakes nonggaya. Nonggaya itu kan begini ya, lincah seperti apa? Lincah. Jadi lincah cepat tepat ya, lincah. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena program stunting ini kan sudah lama sebenarnya. Cuma kita harus menggeluti bersama gitu, secara gotong royong. Makanya itu ada namanya Nosiala Pale. Tapi Nosiala Pale tidak ada nosi ganggu palenya kan? Ledo, nosi ganggu pale. Kita khawatir kan? Nosiala baku ambil tapi tidak nosi gonggo. Karena saya khawatir, karena kan biasa begitu citranya. Oh iya, tidak, insya Allah tidak. Terus ada juga apa, lamarlah aku. Oh iya, lamar itu saya ini mau menikah. Insya Allah. Amin. Jadi ketika nanti sudah menikah, sebelum menikah itu kita diberikan dulu pencerahan. Itulah termasuk juga di situ sosialisasi. Menikah itu karena apa? Bagaimana akan diberikan gambaran-gambaran, diajarkan bagaimana kalau hamil, kalau bagaimana kapan boleh hamil. Jadi itu akan diperiksa semua dulu, LLA namanya, lingkar lengan atas. Itu jadi ketika perempuan kalau nanti di bawah 21,5 cm, jadi diharapkan jangan dulu hamil. Nah, jadi kasih gemuk-gemuk dulu ini. Baik tua cantik kan. Suntik gemuk bisa. Tidak jangan gemuk. Artinya makannya yang bagus gitu. Tapi kalau sudah bagus lingkar-lingkar atas tidak apa-apa. Itu jadi diajarkan semualah pada saat itu. Kemudian pada saat sudah menikah maka itu ada lamarlah aku. Jadi di situ mereka nanti diberikan KTP, KK sendiri. Sehingga nanti kartu keluarganya itu tidak menumpang dengan orang tuanya lagi. Jadi dari keluarga. Jadi satu keluarga sendiri. Kalau untuk laki-laki Bu, persiapan menikah ini apa ini? Untuk kesehatan ini kan? Iya, kalau kita kan harus sehat dulu. Sehat ini Bu. Iya. Kemudian apa ya, persiapan mental. Cuma yang sakit ekonomi sih sebenarnya. Oh tidak. Kalau menikah kan tidak perlu ekonomi banyak. Iya, itu sepakat itu. Iya. Pesta bagus. Artinya yang penting sudah nikah baik-baik, sudah syukuran saja. Lebih bagus. Kesehatan yang harus saya jaga ini sebelum menikah apa itu? Ya itu adalah jangan makan yang istilahnya berkolesterol. Ya rajin olahraga, tidur yang cukup 8 jam sehari. Macam tadi yang saya lakukan itu. Itu ya. Kemudian yang paling penting juga adalah persiapan mental. Penting Bu ya? Penting sekali. Kenapa? Karena begini, ketika kita menikah itu kan ada dua pendapat yang selalu berbeda. Nah itu pada minggu pertama, bulan pertama sampai bulan ke-7 keberapa itu pasti beda-beda pendapat. Berdebat terus. Makanya kalau saya nasihat pernikahan ya kita perempuan harus menjadi, suami itu adalah imam. Jadi perempuan harus mengalah. Dan satu, kedua, perempuan itu harus bersifat sabar, kemudian ikhlas, kemudian selalu bersyukur. Biar laki-laki selingkuh ikhlas. Jangan. Makanya kalau laki-laki tidak boleh begitu. Ya jangan. Nanti itu misalnya mental toh. Harus kita bersyukur. Misalnya gaji suami berapa, tidak boleh marah-marah. Jadi kalau pengangguran suaminya tahu setiap apa juga. Setiap apa. Pengangguran kan tidak menghasilkan duit, tapi kan dia akan dapat rezeki tidak setiap bulan. Pengangguran kan begitu. Kalau dia misalnya berusaha kan tidak tiap bulan dia dapat. Tapi dia misalnya usahanya nanti bulan ketiga ada anggaran, simpan baik-baik, manajemen uang dengan baik. Nasihat pernikahan lagi Bu.
itu. Jadi sebelum menikah sampaikan dulu ke calon istri bahwa kita ini seperti ini, komitmen lah, konsisten bersama, dengan saling percaya, saling pengertian, supaya tidak ada gaduh di rumah di rumah tangga. Iya, betul. saling percaya itu paling penting, saling mengerti. Jangan kami pulang-pulang semua malam, itu marah-marah. Baru cuma main gaple dulu. Ya itulah, tapi ada tapinya juga. Suami juga jangan juga pulang terlalu malam. Satu, kedua. Kalau mau pergi kemana kasih tahu, kan ada handphone. Iya betul. Ya saya berada di sini, bisa perlu video call supaya dia percaya. Seperti itu saja. Jadi memang pernikahan itu salah satunya kepercayaan yang paling penting. Kepercayaan, pengertian. Kalau tidak ada kepercayaan, pengertian susah, dan komitmen dan konsisten. Jangan hari ini bicara lain, besok bicara lain. Oh, jangan. Beli-belang. Jangan. Ya, tapi biasa ada juga yang permasalahan uang panai, Bu. Oh, itu dulu. Oh, dulu ya. Dulu, kalau sekarang orang sudah tidak seperti itu lagi. Orang sekarang sudah modern. Bahkan saya lihat di Makassar pun yang panainya itu gila-gilaan ya. Sekarang sudah tidak seperti itu. Mereka kadang-kadang besanan itu pergi bareng beli sama-sama secukupnya uangnya. Iya sih, harusnya pernikahan bukan pestanya ya, tapi cintanya yang megah. Iya, itulah. Jadi lebih bagus lagi setelah menikah baru cintanya melekat. Iya. Jangan cintanya ada duluan, begitu menikah tidak ada cinta hilang mau, jangan. Bagaimana Bu? Coba tipsnya Bu supaya pas pernikahan itu cinta tetap ada. Itulah yang saya bilang, saling percaya, saling pengertian, saling menyayangi, seperti itu. Kemudian jangan masa satu laki-laki jangan suka membentak istri. Oh iya, siap. Apalagi kalau di depan banyak orang. Oh iya. Kalau ada masalah masuk di ruangan. Iya. Biasa memang kalau suami istri begitu, Bu. Iya. Kalau ada masalah tidak bisa diselesaikan dengan duduk bareng, orang tidur bareng. Lebih bagus lagi supaya menghasilkan. Selesai masalah. Iya, selesai. Seperti itu. Iya. Terus harapannya Ibu untuk Kota Palu ke depannya bagaimana, Bu? Ya, selain Adipura, saya berharap kita Kota Palu bisa jauh lebih maju. Kemudian dalam hal apa ini Bu majunya? Maju dalam hal kota metropolitan. Ya, kita ke depan ini kan kita inginkan hampir semua nanti menjadi digitalisasi. Ya, karena smart city kita supaya lebih transparansi, akuntabel dan partisipatif. Karena kita menggunakan digitalisasi, siapapun yang akan melihat pasti kelihatan transparansinya. Iya. Sekarang Pemkot sudah melakukan itu, Mas? Sudah, sebagian besar di keuangan, di PTSP, kemudian di Capil itu semua sudah digitalisasi karena supaya mempermudah akuntansi pelayanan publik kita. Iya, lebih cepat juga, tidak perlu antri. Iya, karena kan seperti rumah sakit juga sekarang kita upayakan mereka untuk punya pendaftaran online. Oh begitu. Ya, jadi tidak perlu lagi menunggu lama. Tapi ini sementara Simbos namanya. Jadi kalau Simbos itu sistem informasi manajemen rumah sakit. Simbrusnya. Ya. Iya. Karena banyak sekali orang yang puji-puji Ibu waktu jadi direktur rumah sakit. Kan. Saya bilang apa sih kerjanya itu Dokter Nona sampai banyak yang puji orang. Alhamdulillah. Jadi begini. Saya itu selalu memanusiakan orang intinya. Jadi kalau ada orang sakit saya tidak mau bentak. Saya ajar kepada semua perawat saya, tidak boleh kamu kasar kepada pasien, harus sapu-sapu Bapak. Sakit apa? Ya. Karena kalau dia bentak dia hipertensi, naik lagi tensinya. Jadi itu semua perawat saya ajarkan senyum dan ramah. Di mana di rumah sakit? Tapura. Mat, mana Mat? Laporan Mat. Iya. Kalau sekarang ya ada lagi. Ada kemarin rumah sebelah nanya. Ada izin adanya kasih tahu ini apa? Pasien. Iya. Dokter. Kenapa dokter marah-marah begitu? Oh itu, makanya itu yang harus direvitalisasi juga itu. Iya, insya Allah nanti saya sampaikan. Kalau ditahu siapa nama dokternya, boleh sebentar sampaikan kepada saya. Kalau cek jalan lagi. Iya, maksudnya saya merasa bahwa ini dokter juga biasanya karena dorang merasa dorang dibutuhkan. Dorang perlakukan kita tidak manusia, tidak seperti ibu dokter ini ya, maksudnya bukan dokter yang ini saya maksud, dokter sana. Dokter sana, iya. Maksud saya, nanti saya akan sampaikan ke direktur bahwa kembalikan senyum dan ramah itu. Iya, sehingga selalu kita berkata-kata baik kepada pasien. Iya, so kita sakit bentak-bentak lagi. Ya Allah. Iya, jadi apa yang bisa dibantu Bu? Dulu sampai telepon saya ajar, saya tempelkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Rumah Sakit Anu Tapura ada yang bisa dibantu. Itu dulu seperti itu. Alhamdulillah pelayanan publik kita
bagus. Sekarang itu aduh. Iya, Mungkin seperti bisa itu. ditegur itu Bu Dokter itu. Bisa, insya Allah. Heran juga nanti. kenapa dia bisa lulus jadi dokter itu. Itulah, ya. Artinya masing-masing orang juga berbeda ya. Mungkin, Iya. tapi saya akan tahu siapa dokternya dan saya akan tegur supaya jangan seperti itu. Karena pasien tidak mungkin pasien mau ke rumah sakit kalau dia tidak sakit. Ngapain dia mau ke rumah? Itu saja Paling donor prinsipnya. darah kayak Galang. Iya. Ada paling kalau dia sakit dia tidak rasa sakit sekali, dia tentu bisa di rumah minum Iya, betul. Dekolgen, minum apa. Iya. Noralgin. Noralgin. Noralgin itu bagus tidak, Bu? Jangan terlalu banyak. Karena Iya, itu saya sering minum Noralgin. jangan terlalu banyak. Artinya cari tahu dulu apa penyebabnya sakit kepala. Oh, iya. Apakah tensinya tinggi atau kolesterol. Jadi sebelum meningkat periksa. Siapa tahu kolesterol atau apa ya, asam urat itu semua bisa bikin sakit Penyakit kepala. semua itu, Bu. Iya, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa tahu kalau memang bisa mengurangi makanan dulu, diet makanannya dulu. Ini Nggak perlu langsung double chin obat. Ini kenapa lemak Iya. tertumpuk di sini, Bu? Tidak apa-apa. Yang penting dia netralisir dari darahnya, tidak apa-apa. Olahraga, minum air putih banyak. Minum air putih banyak. Iya. Saraba juga sehat itu. Sehat sekali saraba ini karena ada jahenya memanaskan badan toh. Oh iya, gitu. Terus Ibu melihat podcast di Palu dengan adanya media-media podcast begini, Ibu bagaimana Ibu melihatnya? Saya sangat apresiasi ya Makasih, dengan Bu. podcast ini karena kenapa masyarakat itu butuh informasi Iya. seperti yang dibuat oleh podcast ini. Yang pertama, kemudian yang kedua kita juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat seperti apa pemerintah kota. Kemudian juga yang paling terakhir itu kita bisa bersinergi. Apa program kita sampaikan kepada masyarakat. Nah itu seperti itu. Terima kasih Bu sudah datang di podcast Saraba Channel. Terus sehat selalu. Amin. Terus ini saya jadikan judul ini bahwa Ibu tidak akan maju kalau Pak Hadi maju. Ya, silakan. Saya orang paling komitmen dan konsisten. Kemudian yang kedua saya punya etika berpolitik. Meskipun ada sesuatu yang hal luar biasa nanti akan terjadi, misalnya perintah partai dan lain-lain. Itu lain persoalan. Lain persoalan ya, oke. Kalau partai itu kita tidak bisa itu. Iya, betul, Tetapi karena saya akan berusaha untuk melakukan penyampaian kepada partai bahwa kita itu tidak beretika seperti itu ya. Karena kita berpolitik yang beretika jarang ya. Iya betul. Ya, orang kan semuanya mau begini-begini. Iya betul. Ya, tapi kalau saya bukan itu yang saya cari. Iya. Yang penting saya cari adalah hidup nyaman, tenang, bahagia. Iya, keren. Apa? Sini guys masalah. Ini Bu ada ini ini merepotkan juga ini yang bagasi seru. Ini saya kasih Ibu juga ini oleh-oleh dari iya. Jus ES Ibu Negara. Es Ibu Negara. Boleh nanti Ibu cicipi. Ini yang jual ini Adri orang bandara. Mungkin Ibu tahu juga dia biasa kalau Ibu keluar kota, biasa dia berjaga itu di mana? Di pintu bandara. Pintu bandara. Ini Adri sudah kita orang promosikan. Bagaimana Ibu melihat ini es Ibu Negara? Namanya ini es Ibu Negara. Saya khawatir dia takut ini sering ini. Makanya dia bilang namanya es Ibu Negara. Itu kan masing-masing orang punya punya pemikiran sendiri. Jadi kalau dia pakai begini, saya apresiasi karena cepat lakunya dan cepat diingat. Es Ibu Negara. Es Ibu Negara. Itu gampang diingat. Gampang diingat. Kalau mau beli, saya tidak tahu di mana tempat ini. Pokoknya hubungi saja Adri. Oh ada nomor HP-nya di sini. Iya ada nomor HP-nya ya. Dapur Ibu Negara. Kalau tidak salah ini mangga ya. Mangga Ibu. Iya. Mangga yang dengan ini sangat sangat sehat ya. Kalau mangga apa manfaatnya Ibu? Mangga itu banyak vitamin C. Ya, jadi cuma jangan terlalu banyak nanti bera-bera ya. Mencret gitu. Paling mangga gole. Dan jangan makan sebelum makan nasi atau makan roti atau apa karena kalau isinya perut kosong cepat langsung makan mangga naik gasnya naik. Orang bilang asam lambung naik. Terus Ibu kalau ada kritikan terhadap Saraba Channel Ibu boleh sampaikan dulu atau ada masukan? Iya, saya ingin sebenarnya kritikan tidak ya. Iya. Tetapi yang marah saja. Tidak. Saya secara jujur saya senang ya. Karena maksud saya begini, ada anak muda yang bisa istilahnya memberikan wadah untuk kita berbicara di depan masyarakat. Ya satu, yang kedua
tentu masyarakat juga ingin dengar sebenarnya kita tuh seperti apa. Betul Ibu, yang Iya. dia wali kota terus, Ibu Iya. wali jarang gitu. Nggak apa-apa. Saya begini ya, intinya saya itu tidak pernah mau tidak pernah mau Tidak terlalu mau tampil di ya tidak. ya. Ya cukup orang mengenal saya dengan kinerja. Oke. Itu saja ya. Jadi kinerja saya seperti apa mohon dikoreksi. Oke. Kinerja saya bagus seperti apa jadi disampaikan. Kemudian kalau ada yang kurang bagus disampaikan ya seperti itu. Jadi istilahnya tidak mau terlalu tampil seperti itu. Jadi Ibu bukan persoalan yang mana orangnya tapi apa kerjanya. Iya. Lebih sering Ibu lebih mau Ibu dikenal sebagai apa kerjanya Ibu daripada siapa yang mana ini Ibu. Ibu iya. Oke, keren. Ya, tapi kan pasti orang kalau tahu kinerja pasti dia tahu. Iya, secara tidak langsung pasti Iya. itu. Orang kenapa dia terkenal pasti ada kerjanya. Iya kerjanya dan yang saya paling inginkan adalah saya bekerja itu punya output. Oke. Dan yang paling penting juga adalah outcome. Tetapi outcome kan lama kita lihat, betul. apalagi benefit, ya. Bisa 5 tahun kita baru lihat. Tetapi kalau output kita bisa lihat seperti apa. Iya. Dan itu merupakan kepuasan sendiri buat kita. Bahwa ternyata saya bisa loh bekerja seperti itu. Jadi bisa saya mengukur diri saya. Ya itu juga motivasi sehingga kita tidak mudah stres. Oh iya. Iya, kalau kita bisa bekerja dengan baik, kemudian kita punya target capaian yang mendekati target saja kan sudah lumayan, apalagi melewati target. Betul. Harus selalu ada target dalam hidup ini. Iya, harus ada target. Jadi kemudian tapi satu hal yang kita kalau kita sudah berikhtiar, kemudian target kita tidak capai, kita harus tawakal. Iya. Gak usah kecewa Bu ya. Jangan kecewa, harus pede bahwa ternyata masih ada Allah di atas yang mengatur. Karena Allah mengatur pasti yang terbaik buat kita. Itu saja prinsip. Keren. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu sudah hadir di Saraba Channel. Sehat selalu dan Amin. apa lagi? Itu saja sih sebenarnya. Iya. Terus dukung terus Saraba Channel Bu ya. Ya insya Allah. Setelah ini saya kasih masuk proposal. Iya. Tidak bercanda saya, bercanda. Apa-apa, apa-apa. Bercanda. Iya, Betul, iya. bercanda. Tidak, Iya. betul. Insya Allah, iya. Terus harapannya Ibu Saraba Channel ke depan bagaimana? Lebih meningkatkan lagi lah. Ya misalnya AC-nya sudah, ruangan. bisa Ibu protes lagi AC. Tidak, AC sudah lumayan. Iya. Artinya begini, tingkatkan terhadap publik yang ada. Oh iya, Ya, siap, jadi siap. jangan cuman saya, misalnya Pak Wali, misalnya Pak Gubernur sudah. Pak Gubernur belum nih. Nah, Mantan Gubernur sudah, kalau Palongki sudah. Palongki sudah ya. Pak Gubernur diundang Pak Wagub juga. Iya. Bisa Pak Lagi umroh Pak Bupati. Wagub. Pak Wagub. Bisa Pak Bupati Sigi misalnya. Sudah Pak Bupati Sigi. Sudah ya. Artinya orang Akamba ini berarti sudah semua. Agama sudah semua. Alhamdulillah. Karena saya ini Akamba Tulen ini. Iya. Biasa Akamba bebantu. Amin. Insya Allah. Iya. Tidak. Bercanda itu apa ya? Humor itu bagus, menguatkan orang anak muda. Kan, Ibu, bagaimana Akamba? Iya, Akamba. So paham saya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Kalau misalnya ada nanti dinas-dinas yang mau bekerja sama dengan Saraba, silakan Ibu, kita menerimanya dengan lapang dada. Oh ya, insya Allah. Nanti saya sarankan kepada dinas-dinas mungkin ada program. Itu Bu. Iya, itu kan lebih bagus. Dinas pendidikan itu Bu. Ya, itu Akamba juga. Kenapa kau nanti panggil dinas pendidikan? Susah. Dinas pendidikan, aduh bagaimana ini? Coba telepon di Om Kota terus juga nih. Tak apa-apa, insya Allah. Nanti saya sampaikan bahwa wajib dia untuk di Fardu Saraba. ain. Ya, fardu ain dia. Harus dia di sini. Masa saya bisa? Iya. Dia tidak bisa. Sementara dia juga anak Akamba. Betul ya, Mbak Karaoke terus. Gak apa-apa, ini humoris ya. Kita humor. Biar awet muda. Selalu bahagia. Iya. Ibu ada quotes penutup tidak kayak begini-begini? Apa? Ada enggak quotes dalam hidupnya Ibu yang kata-kata bijak begitu yang bisa disebar oleh? Oh iya. Oke. Dan Bapak jiplak di sini. Oh tidak. Saya adalah begini. Oke. Bekerja itu adalah ibadah. Iya. Kemudian bekerja itu butuh proses. Iya. Kemudian kita bekerja target capaian. Iya. Kemudian akhir dari bekerja ikhtiar adalah kita selalu bersifat ikhlas, sabar, kemudian bersyukur. Oke. Kemudian terakhir tawakal. Dan bekerja harus pakai O2H, otak, otot, dan hati. Wah, ini.
Mantap, salam O2H. Salam O2H. Ya. Terima kasih Bu. Sudah berapa kali sudah terima kasih. Belum ada bantuan. Bu. Bercanda lagi. Insya Allah tidak. Tidak apa-apa bercanda. Insya Allah. Bercanda saya Bu, tapi serius. Insya Allah. Terima kasih Bu. Sampai Ya. ketemu di Saraba Channel berikutnya. Saraba Channel. Sarapan dong. Saraba dulu dong. Sarapan dulu dong.